Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama Aryo Pratomo atau Rio. Ini adalah video kedua hari ini yang gue luncurin berbarengan. Ini ngobrolin Bose lagi. Ya, Bluetooth speaker untuk pertama kalinya akan dibahas di channel ini. Let's go! Ini adalah keluarga Bose SoundLink Revolve. Jadi keluarga maksud gue adalah ini adalah versi pertamanya, ini versi keduanya, ini versi kedua plusnya, right? Ya, ini gue udah pakai yang versi pertamanya sekitar 6 bulan ke belakang, and it's really good untuk ukurannya, untuk beratnya, untuk portability-nya, it fills the job perfectly. Ini adalah my go-to Bluetooth speaker. Kita lanjut ke versi keduanya. Apa bedanya? Yuk kita bahas. Ini adalah Bose SoundLink Revolve 2 dan ini adalah Bose SoundLink Revolve 2 Plus. Bedanya apa dari yang pertama? Secara desain semuanya sama persis. Bentuknya, beratnya, tombol-tombolnya semuanya sama persis. Perbedaan dari segi fisiknya cuma ada tulisan di belakangnya aja yang tulis SoundLink Revolve 2. Udah, yang lainnya secara fisik nggak ada bedanya. Tapi di dalamnya ada bedanya. Ini masih mengeluarkan suara yang sama dari sumber speaker yang rotating. Bukan rotating ya, maksudnya dia tuh muter semuanya tuh 360 derajat. Jadi cocok banget ditaruh di tengah meja, misalnya lagi dinner. Atau kita taruh di pojok-pojok pinggir tembok dan dia akan memantulkan suaranya ke tembok biar lebih surround juga bisa. Jadi ini cocok banget satu sumber suara tapi bisa 360. Itu masih dipakai. Bedanya adalah kemarin itu yang versi pertama IPX4. Nah ini sekarang adalah IP55. Bedanya apa? Kalian bisa cek di video gue yang lain tentang apa itu IP system, IP rating. Tapi ini memang naik lagi. Yang kemarin aja gue bawa ke pinggir kolam renang, kecipratan sedikit-sedikit, dia nggak apa-apa. Mungkin ini kecipratan lebih banyak nggak apa-apa, kehujanan nggak apa-apa, ke siram keringat kita yang kalau kita eksesif olahraganya keringatnya nyiprat, nggak apa-apa juga. Jadi intinya adalah water resistant ratingnya naik kelas dari IPX4 ke IP55 atau 55. Oke, sisanya sama, bawahnya masih ada sambungan ke tripod, bisa ditaruh di tripod sama seperti versi sebelumnya, dan ada 4-pin wireless charging ini yang sayangnya tidak termasuk dalam pembelian, kalian bisa beli secara terpisah, tapi kalau kalian punya tinggal di charge secara wireless, ditaruh gitu aja. Tapi kalau enggak, ngecharge-nya adalah lewat micro USB di belakangnya, masih sama versi sebelumnya, dan di belakangnya juga masih ada 3.5 aux audio gitu, jadi kayak jacknya bisa masuk dari 3.5 juga kalau yang tidak menggunakan Bluetooth. Di atasnya masih menggunakan tombol-tombol yang sama, ada power, ada aux, ada volume plus, ada multifunction button, ada volume down dan Bluetooth button. Jadi kita bisa pilih sambungan lewat Bluetooth atau sambungan lewat aux-nya. Sisanya ini masih sama seperti versi sebelumnya, ada lapisan karetnya di atasnya sedikit dan untuk biar lebih sturdy dan lebih tahan air sepertinya. Tambahannya lagi, baterai naik dari 12 jam ke 13 jam. Oke, jadi IP rating, baterai, dan sedikit tulisan di belakangnya bahwa ini versi keduanya. So, this is the SoundLink Revolve 2. Dan ini adalah babangnya. Ini lebih besar, tentu dengan speaker yang lebih besar juga. Baterainya juga naik ke 16, dari 16 versi pertamanya ke 17 jam. Dan ini juga IP ratingnya naik dari IPX4 naik juga ke IP55. Buttonnya masih sama, bedanya dengan ini buttonnya arrangementnya aja sedikit berbeda, tapi button-buttonnya ada sama di atas. Dan yang plus ini ada tentengannya untuk dibawa-bawa kalau misalnya ini terlalu besar untuk tangan beberapa orang, bawanya akan lebih nyaman dengan ditenteng seperti ini. Ya, sedikit aksesoris untuk memudahkan fungsionalnya saja. Sisanya hampir sama. Dan di belakangnya jacknya juga masih sama, ada aux dan ada micro USB. Bedanya ditaruhnya secara horizontal, sedangkan yang lainnya secara vertikal. Kita tes kualitas suaranya sambil gue mau jelasin satu fitur lagi, yaitu Party Mode. Menggunakan aplikasi yang bernama Bose Connect, yang bisa di-download di toko-toko aplikasi kesayangan Anda. Kalau kita udah download Bose Connect, dia bisa menggabungkan dua speaker ini untuk efek yang lebih. Kenapa kita butuh efek yang lebih? Misalnya kita udah punya satu, tapi kita pengen satu lagi yang portable dan pengen mengadakan misalnya party atau kumpul-kumpul, menjadikannya ini double dengan memainkan musik yang sama dari sumber yang sama.
Jadi nggak perlu kayak kalau misalnya kita beli satu lagi, bukan berarti kita harus set lagu dari sumber berbeda, cukup satu sumber. Dan it's really really good. Dan party mode ini juga ada pilihan untuk stereo. Maksudnya gimana? Mendingan gue praktekin aja sedikit ya. Oke, kita buka aplikasi namanya Bose Connect. Bose Connect ada Bose Music ya, jangan salah, ini adalah Bose Connect untuk yang ini. Coba kita sambungkan dulu yang gede ini. Yang plus. Battery 100%. Connected to Shagario 12 Pro. Karena sudah saya pernah setting sebelumnya, dia udah langsung menemukannya ya. Jadi sudah terkoneksi dengan Revolve Plus 2. Gua ambil lagu dari Epidemic Sound, semoga copyright free sehingga kalian bisa mendengar buktinya bagusnya seperti apa. Kita coba dari Plus. Oke, kita sekarang coba yang Revolve 2. Oke, ini sudah terkoneksi karena sudah pernah saya setting sebelumnya. Seperti biasa, gampang banget. Tapi let's play the same music. Gimana? Kerasa bedanya? Bagusnya? Nah, sekarang gimana kalau kita sambung? Masih menggunakan aplikasi Bose Connect tadi. Misalnya yang satu sudah terhubung, kita nyalakan yang satunya. Battery 100%. Connected to Shagario 12 Pro. Jadi dia sebenarnya udah terkoneksi dua-duanya, tapi caranya ada party mode di sini di aplikasinya. Nah, dia akan menyarankan party mode dan kita find a speaker. Dan sekarang kita akan koneksi yang ada dengan yang plusnya. Party mode. Konfirmasinya sudah ada, dua-duanya berbunyi menyatakan hal yang sama. Tapi di bawah sini kita masih bisa lihat bahwa dia ada tombol yang namanya stereo left right, ini bisa perlu dimatikan apa enggak. Jadi intinya sih, kalau kita menggunakan tanpa menyalakan stereo sistemnya, ini akan berfungsi sebagai speaker-speaker tambahan yang menggandakan lah suaranya. Misalnya satu ditaruh di sini, satu ditaruh di ujung sana, tapi suaranya yang sana akan mendengarkan yang hampir sama dengan yang ada di sini. Persis, kanan kirinya bareng. Tapi kalau kita nyalakan, kita ubah jadi stereo system. Jadi misalnya kita nonton film, ya akan terasa kanan yang mana, kiri yang mana. Kita coba dulu tanpa ada stereonya. Jadi dua-duanya mengeluarkan suara yang sama dengan seimbang kanan kirinya dan bagus banget kan? Bagus banget. Nah sekarang kita coba dengan stereo mode. Stereo mode. Left, right. Nah dia akan menyatakan mana yang kiri dan mana yang kanan. Dia bilang dia yang kiri, dia bilang dia yang kanan. Sekarang kita coba dengan video yang bisa menunjukkan mana yang kanan, mana yang kiri. Memang ada sedikit bedanya karena yang plus jelas lebih besar, suaranya lebih kuat daripada yang tuh biasa. Jadi ya memang ada bedanya dan memang itu untuk membuktikan mana yang kiri dan mana yang kanan, tidak mengeluarkan suara yang sama. Canggih kan? Jadi kalau kalian misalnya pengen, gue pengen butuh speaker lebih banyak nih, gue pengen beli lagi tapi tanpa harus kayak sumbernya gimana, tapi everything connected. Selain mereka bisa connected through each other via Bluetooth, mereka juga bisa connected ke Bose home theater kita atau sound system kita yang udah ada di rumah. Either way, it's good, right? Oke, gimana menurut kalian? Ini highly recommended untuk Bluetooth speaker. Harganya bisa dilihat di description di bawah. Mungkin kita sampai ketemu di video berikutnya. Silahkan komen. Bye now. Be nice.